dan bagi rekan-rekan anggota kita, pimpinan kita yang masih diberikan cobaan kesehatan, mudah-mudahan diberikan kesembuhan segera. Para hadirin sekalian, saya merasa bangga dapat bertatap muka langsung dengan para Dansat, dan saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang diberikan oleh para komandan semua kepada bangsa dan negara ini. Seperti tadi lihat di tayangan video, itu merupakan suatu pengabdian yang tidak terhingga. Saudara-saudara membuat sejarah yang baik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini bisa berjalan dengan aman, tertib, mulai dari kegiatan pemilu sampai dengan pelantikan presiden yang terpilih, kemudian juga pilkada serentak, semua bisa dilaksanakan dengan baik, sinergitas dengan kementerian lembaga lain juga berjalan dengan baik, lancar, dan saya lihat semua berjalan dengan baik. Terima kasih. Kemudian pertemuan kita pada hari ini juga merupakan momen yang penting dalam memberikan arahan kepada seluruh jajaran TNI untuk dapat menyatukan pola pikir, pola tindak kita yang satu, yang tujuannya yaitu untuk TNI lebih baik. Mulai dari bidang intelijen, mulai tahun kemarin pejabat intelijen itu harus punya kemampuan Intelstrat. Alhamdulillah, terima kasih Kabais punya anggaran crash program, sehingga adik-adik kita yang menjabat Asintel di Kodam, di jajaran angkatan lain pun kita berikan pendidikan Intelstrat. Rekan-rekan, dengan perkembangan geopolitik, jadi tidak hanya berpikir ke dalam saja. Dan nanti tahun ini pun kita akan lanjutkan untuk crash program tersebut. Kabais, masih sanggup ya? Dan alhamdulillah saya orang ops, tapi saya dulu pernah berlatih pendidikan Intelstrat dan sangat berguna bagi kita kalau kita menjadi seorang komandan. Dan nanti mungkin para pangdam juga kita berikan saja, apakah lewat daring ataupun mungkin kursus singkat. Para pangdam dan Panglima lain siap. Jadi ada dua yang tidak boleh diwakilkan oleh para Dansat. Yang pertama, ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab saya kasih cuti. Yang pertama buang air kecil, yang kedua tugas ke Jakarta. Kapan ya rapim? Kalau perlu rapim tiap bulan katanya. Sengaja kita ambil rapimnya hari Jumat, hari Kamis gitu supaya bisa pulangnya Senin pagi kan. Koordinatornya dari BAIS, jadi tidak masing-masing. Kemudian di bidang Ops, terima kasih Panggogapilhan, para Panggogapilhan, sehingga
kegiatan operasi bisa berjalan dengan lancar. Di Papua juga soft power, operasi teritorial dengan dalam rangka perbantuan kepada masyarakat yang terpencil sudah dilakukan. Saya lihat sendiri bahwa sangat susah dengan medan Papua seperti itu. Prajurit memberikan makan gizi gratis kepada anak-anak sekolah di sana, di mana juga cari sayurannya aja susah, telur susah, tapi alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian juga yang di perbatasan, tadi kita lihat sendiri, bisa menggagalkan penyelundupan narkoba sehingga barang-barang itu tidak dikonsumsi oleh masyarakat kita, sehingga membuat pembodohan kepada masyarakat kita ataupun adik-adik kita yang masih duduk di sekolah. Kemudian di bidang teritorial, terima kasih para Danyon, Dandim, dan Lanut, dan Lanal dalam perbantuan kepada pemerintah, BNPB untuk menanggulangi bencana alam. Nanti kita akan buat lagi PRCPB di kodam-kodam, kemudian kita akan lengkapi lagi barang-barangnya sehingga apabila ada bencana kita siap dengan perlengkapannya. Dulu sebenarnya waktu saya Danyon itu ada, nggak tahu sejak kapan tuh PRCPB dihilangkan. Dulu waktu belum ada BNPB, Bang Lukman, saya dulu pas siaga di Danyon 22, pas gunung meletus dengan Bantul, akhirnya saya duluan ke sana. Ya bisa mengatasi tahap tanggap darurat. Nanti mungkin ke depan juga kita buat seperti itu, dan nanti ada pemaparan dari para perwira yang akan menjelaskan satuan seperti itu, sehingga para perwira kalau menanggulangi bencana alam tidak hanya orangnya saja yang datang dengan perlengkapannya. Ya. Kemudian di bidang pendidikan, terima kasih, rekrutmen sudah baik, terutama adik-adik kita di Taruna. Untuk yang sekarang dididik, sama sekali saya dan seluruh kepala staf angkatan tidak cawe-cawe. Ya, aspes. Jadi saya biarkan saja. Yang bagus ya masuk. Yang tidak bagus ya mungkin mengulang apa kekurangannya. Mohon maaf, tahun-tahun kemarin ada Majen Wisnu mantan gubernur. Kalau itu Wisnu sahabat saya. Meeting 91, Pak. Berapa yang pesimpat? Berapa? Bayangin para perwira, masuk Akmil masih ada yang pesinya 70 orang. Apa nggak pusing gubernur? Kalau ada ujian dikasih kisi-kisi hair. Kisi-kisinya dikasihin. Hair juga. Pesi 4 kok, gimana? Tama Bintar aja pesi 4 nggak masuk, Pak. Saya nggak boleh masuk sama para kas angkatan. Nah, karena kita terlalu banyak intervensi.
Nah, makanya kalau anak-anak kita mau dijadikan tentara, ya disiapkan. Nggak ada anaknya angkatan darat, masuk angkatan darat, sekarang nggak ada. Bahkan ada polisi masuk angkatan darat masuk AU. Ya sesuaikan dengan psikologinya. Kalau nggak nanti feel-nya nggak ada, Pak. Kita biarkan saja anak kita itu berjalan sesuai dengan kriterianya. Jangan kita orang tua cawe-cawe. Nanti dia nggak akan jadi apa-apa, Pak. Kalau mau dijadikan taruna saja bisa. Oh, jadi letnan. Kita semua senang. Oh, anak kita letnan. Tapi feel-nya nggak ada. Nantinya nggak akan jadi apa-apa. Biar aja. Kita sayang sama anak, tetapi tidak seperti itu. Disiapkan yang baik. Ya. Rekrutmen pun di beberapa satuan itu ada prioritas. Misalnya, kalau Akmil kan memang disiapkan, akademi disiapkan untuk seorang komandan. Kalau di bidang lain seperti cyber, saya merekrut khusus cyber yang memang dia yang tadinya orang cyber, sipilnya cyber. Kita jadikan jadi tentara. Dia punya kemampuan cyber. Bukan tentara yang kita jadikan orang cyber, itu akan susah, Pak. Ya. Demikian juga dengan perwira PK. Perwira PK kita banyakin yang spesialisasi seperti dokter, psikologi, hukum dan sebagainya. Kita jadikan. Dan latihannya pun sebenarnya harus tidak seperti yang di akademi militer atau akademi laut dan udara. Karena dia sudah punya kemampuan khusus. Seperti cyber itu kurikulumnya kita rubah. Kita rubah yang mengarah kepada dia punya kejuruan cyber tersebut. Sehingga nanti pada saat dia dilantik, dia punya kemampuan cyber. Ya. Nah ini kita harus sama-sama, pola pikir, pola tindak kita harus sama. Ya. Kalau enggak, Pak, yang lain sudah maju ini, kita masih jalan di tempat. Karena kita terlalu banyak diskusi. Diskusi. Sekarang di kepolisian sudah ada pendidikan yang disabilitas, yang punya, ada yang, mohon maaf, dijadikan polisi karena berkaitan nanti dengan penugasannya. Mungkin nanti aspek di kita juga bisa seperti itu. Oke ya, jadi semua masyarakat punya hak untuk jadi tentara. Tentunya dengan kriteria rekrutmennya yang berbeda. Kemudian masih di bidang op tadi itu. Keberhasilan yang tadi saya sudah memberikan reward kepada mereka. Apabila yang berhasil di daerah operasi, di perbatasan, para Dansat jangan segan-segan memberikan pengajuan kepada kita untuk mungkin sekolah mendahului dari teman-temannya. Ya, pendidikan yang mayor mungkin seskoat, yang kolonel sesko TNI atau Lemhanas, anggota Tamtama jadi Bintara jadi perwira secapa. Kalau bisa tuh yang pendidikan tuh orang berprestasi semua, Pak. Daripada setiap ada pendidikan sesko TNI, tiap hari saya di WA. Mohon izin temu. Saya alhamdulillah 2 kali saya dapat penghargaan. Waktu saya letnan dapat tokoh, saya selapa dengan senior-senior 87. Para perwira sekalian, ucapkan terima kasih juga kepada para
Kepala Staf Angkatan yang sudah membantu saudara-saudara kita di Gaza. Beberapa kali kita memberikan dukungan seperti tadi video tadi dari Angkatan Udara, kita bisa airdrop di atas Gaza langsung. Hanya negara Indonesia saja yang diperbolehkan oleh negara Israel yang bisa terbang di atas refugi. Kemudian Angkatan Laut juga mengirimkan beberapa kapal rumah sakit, Rajiman, dan ada lagi satu. Kemudian di Angkatan Darat beberapa kali dengan kementerian lain, BNPB dan Basarnas. Para perwira, Rapim ini juga kita gunakan juga untuk evaluasi tentang kegiatan yang sudah kita lakukan setahun kemarin, di mana kalau kita lihat perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan tidak menentu, di mana masih ada perang di beberapa negara, itu akan berdampak kepada tata kehidupan di negara kita, termasuk kesiapan TNI untuk menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Sekali lagi, kita samakan pola pikir, pola tindak, supaya kita bisa menghadapi situasi yang berkembang ini dalam satu visi. Tujuannya hanya satu, untuk kemajuan TNI. Kalau bukan kita yang berpikir, siapa lagi yang memikirkan TNI ini? Sejak proses reformasi sampai dengan sekarang, dulu saya masih letnan, kita sudah tahu bahwa ini ada pelemahan kepada kita. Akhirnya sekarang kita yang merasakannya. Nah, untuk itu mari kita berbuat. Memang agak capek, terutama dari Kodiklat TNI, Kodiklat Angkatan Darat, Laut dan Udara untuk merubah beberapa doktrin peperangan kita. Doktrin yang kita gunakan itu masih produk lama. Sedangkan kemarin saya ke Australia, taktik infanteri 100% dirubah. 100%. Dan mereka merubah doktrin itu per 3 atau 5 tahun dirubah. Jadi kita semua harus menjadi agen perubahan. Jangan alergi kalau ada perubahan. Orang kita itu kalau ada perubahan belum apa-apa dia udah ngomong, udah ngomel. Apalagi kalau yang mau pensiun itu, apalagi ini. Kalau adik-adiknya punya ide tuh nggak suka. Ya. Jadi kita semuanya harus menjadi agen perubahan. Keluarkan ide-ide yang bagus sesuai dengan penugasan kita di lapangan. Ya, terima kasih, beberapa taktik bertempur kita sudah dievaluasi di Pusdiklat Pasus dan dilakukan di daerah operasi, dan alhamdulillah sekarang kita sudah OPM kalau mau nyerang kita mikir-mikir. Kita diserang pasti dia yang hancur. Ya. Para perwira sekalian, ada beberapa organisasi yang dibentuk, tetapi tugas pokok dan wewenangnya masih belum jelas kalau menurut saya. Yang pertama, Kogapilhan itu sebenarnya dibentuk hanya untuk penambahan jabatan saja dulu. Tetapi tugas pokok wewenangnya belum jelas. Akhirnya nanti mungkin dari Pangkogapilhan
2 ya Bang, akan memaparkan, nanti tolong disimak dan langsung kalau ada saran silakan, kan banyak mantan Pangkogap Wilhan, silakan disaran untuk kebaikan. Ya. Nanti akan segera saya perpangkan dan akan operasional. Kemudian juga Orgas PPRC, dengan adanya Kogap Wilhan, bagaimana sih PPRC? PPRC selalu mengacunya kepada operasi militer untuk perang, sehingga ya kita bersiap untuk berperang. Tetapi kalau hanya terpaku ke situ, ya tidak akan operasional, sehingga PPRC nanti akan kita bentuk PRCPB di OMSP tadi itu. Ya, jadi PPRC bisa menanggulangi bencana alam juga. Karena PPRC itu 3 angkatan, kapalnya siap, Herculesnya siap, orangnya siap, dan akan mudah untuk digerakkan. Nah, bagaimana pelaksanaannya nanti, tugas pokoknya di lapangan? Mungkin dalam pembinaannya PPRC di satuannya masing-masing. Apabila sudah operasional, tadi itu di bawah Kogap Wilhan. Ya, nanti akan dipaparkan. Demikian juga dengan kepada prajurit yang sudah melaksanakan tugas dengan baik, kemudian juga pelaksanaan operasi di Papua juga smart power sudah dilakukan dengan program-program dari pemerintah kita laksanakan sampai di daerah-daerah terpencil. Kita bisa memberikan bantuan di makan bergizi gratis yang dilakukan oleh para prajurit di lapangan, sehingga program pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Kemudian juga di bidang personil, mulai rekrutmen kita taruna, kita dengan menggunakan standar yang baik, sehingga kita menghasilkan sumber daya manusia ke depan, calon-calon pemimpin di TNI akan lebih baik. Kemudian juga di bidang logistik, perlengkapan yang digunakan oleh TNI untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kita evaluasi, kita lewat sistem button up. Jadi apa yang digunakan, apa yang dibutuhkan oleh prajurit, itu yang kita beli, sehingga anggaran yang diberikan oleh negara bisa efektif, efisien. Kemudian di bidang latihan juga kita sudah mulai merubah doktrin-doktrin kita yang operasional, seperti kita membuat satuan cyber, di mana pasukan yang kita bentuk personilnya memang dari personil dari warga sipil yang sudah memiliki kemampuan cyber, kita jadikan tentara. Tugasnya yaitu untuk membantu juga program pemerintah di bidang cyber yang sekarang sudah marak. Kemudian kita butuh juga dokter-dokter, kita ada pendidikan perwira PK, kita ambil spesialisasi dari universitas di kedokteran, kemudian yang punya kemampuan hukum, psikologi, sehingga TNI ini diisi oleh personil-personil yang selain kita didik untuk komandan, kita juga ada untuk staffing, untuk mendukung kegiatan pelaksanaan tugas militer. Demikian. Terima kasih. Izin Pak, saya Walda dari Antara. Perang TNI yang sudah terlalu lama dan harus diganti. Nah, boleh dijelaskan Pak, ini seperti apa sih Pak, dan proses penggantian dokter? Yang pertama, tadi doktrin ya. Kalau doktrin itu berdasarkan perkembangan lingkungan strategis. Misalnya kalau dulu kan perang itu masih tradisional,
belum menggunakan seperti sekarang kan menggunakan drone yang kamikaze, pakai AI untuk membunuh orang, itu tinggal pakai setel aja drone wajah seseorang, dia bisa mengejar ke sana. Nah, itu ya kita menuju ke sana. Jadi doktrin kita, misalnya infanteri yang dulu mungkin infanteri jalan kaki, sekarang itu infanteri sudah menggunakan kendaraan mekanis gitu. Itu untuk darat, untuk mungkin untuk lautnya submarine, kapal selamnya juga mungkin yang canggih, bisa jelajahnya di bawah laut, bisa lebih dalam, lebih jauh, lebih lama. Kemudian angkatan udara juga yang lebih canggih dari beberapa negara yang kita pesan. Kemudian juga tadi yang saya sampaikan, cyber, kita sudah memiliki satuan cyber, di mana kalau negara lain itu sudah ada angkatan keempat ya, cyber, satuan cyber. Kita sebenarnya sudah ada satuan cyber, kita optimalisasikan. Yang tadi itu dengan rekrutmen dan sebagainya. Kemudian rekrutmen dari taruna-taruna, memang sekarang udah sistemnya menggunakan sistem merit system ya. Jadi akademi pun sudah menggunakan computerized. Jadi kita tidak bisa cawe-cawe, misalnya kasih tahu dia 1 tambah 1 1. Jadi lihat, kalau dia ngetik salah ya salah gitu. Sehingga nanti keluar sistemnya, oh si A ini bagus, ya masuk gitu. Secara automatically dia terpilih langsung lewat computerized ya. Demikian juga psikologi seperti itu. Jadi langsung dinilainya lewat computerized secara sistematis. Jadi kita nggak bisa cawe-cawe lagi. Yang bisa kelihatan mungkin kesehatan ya. Kalau kesehatan kan lewat dokter, kemudian lari kan gitu. Dan itu terukur. Jasmani itu terukur. Ya mungkin ya memang kalau mau masuk harus latihan dengan baik jasmaninya, kemudian psikologinya juga harus baik. Izin Pak, saya Heru dari Radio El Sinta. Polri sudah itu dalam rangka untuk pelaksanaan tugasnya. Kita juga mungkin nanti kita akan adakan Pokja, evaluasi apakah TNI perlu juga disabilitas bisa masuk ke TNI. Tujuannya dalam rangka mendukung tugas pokok. Pak, izin Pak, saya Pak Habibie dari Merdeka Dato Pak. Tadi kan sempat di video sempat tayang. Anggaran itu memang harus efektif, efisien. Mungkin dari pemerintah kan ada kebocoran 30%. Nah itu kita juga kena potongan di BPD ya, BPD. Perjalanan dinas yang memang tidak efektif, sehingga seperti perjalanan dinas kalau rapat harus di sana, makanya sekarang kita buat ya misalnya rapat di Mabes aja lah, di Mabes masing-masing. Kemudian kalau mau peninjauan ke daerah latihan pun bisa lewat Pikon, tidak kita harus ke sana gitu ya. Ya yang efektif efisien kita gunakan untuk kita juga di Mabes TNI. Yang nggak efektif, misalnya kita cari kegiatan-kegiatan yang memang efektif, seperti saya mau membangun sarana-sarana barak untuk prajurit, pendidikan, mungkin kita lebih ke situ, bisa digunakan untuk mendidik prajurit, ataupun untuk kalau ada bencana alam bisa untuk barak siaga dan sebagainya. Pak, untuk alutsistanya sendiri Pak, untuk perawatan dan alutsista tidak ada Pak ya? Siap. Izin Pak Panglima. Satu lagi Pak, terakhir Pak. Pak, kompas.com Pak, izin Pak. Kita program pemerintah kan ada 1 juta hektar di Wanam, kita ikut di situ. Kemudian juga tiap-tiap kodam ada lahan tidur, kita tanam khususnya beras ya, beras. Dan juga kita sudah bersinergi kolaborasi dengan Kementerian Pertanian. Kemudian nanti kalau sudah pasca jualnya kita harus koordinasi juga dengan Bulog, sehingga kepastian hidup petani ini ada ya. Jadi ditanam, kemudian ada yang nampung, dibeli di Bulog untuk cadangan nasional. Izin Pak Panglima, terakhir Pak, Serian dari kompas.com Pak. Ya. Ini Pak, tadi Bapak juga di Rapim juga memberikan pengarahan. Kita tahu bersama bahwa Rapim ini juga bagian dari evaluasi
Dari Terima kasih dari Kompas sudah menyatakan kalau TNI kepuasan masyarakat 94,2. Nah, itu akan kita pertahankan. Tadi saya bilang kalau prajurit yang berprestasi kita akan kasih reward, kita akan kasih sekolah mungkin mendahului dari teman-temannya, kemudian juga mungkin bisa melaksanakan operasi ke luar negeri, rewardnya seperti itu. Dan kalau yang melanggar seperti tadi itu ya kita kasih punishment. Ya, kita ada rotasi. Kita rotasi satuan-satuan yang dinilai baik. Biasanya satuan yang melaksanakan operasi di dalam negeri baik, dinyatakan baik, dia berhasil bisa melaksanakan tugas dengan baik, teritorialnya baik, itu akan kita berangkatkan ke UN. Oke, makasih ya.